Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Reta dan kakak asisten praktikum. Perkenalkan, saya Reza Lutfi Akbar dengan NIM 235226048SV23578. Di sini saya akan menjelaskan penugasan praktikum yang diberikan oleh kakak asisten praktikum, yaitu membuat text reminder app dengan nama Simply Remind. Desain tampilannya dibuat sesuai dengan desain yang diberikan di Figma, hanya saja saya menambahkan sedikit untuk menambah fungsionalitasnya agar lebih mudah untuk digunakan. Pertama, di sini sebagai layout utamanya saya menggunakan linear layout. Kemudian di sini terdapat sebuah text view untuk membuat tulisan Simply Remind-nya ini, dan kemudian untuk garisnya ini saya menggunakan view dengan cara membuat width-nya match parent dan height-nya adalah 1 dp. Selanjutnya di sini saya menggunakan image view untuk menambahkan ilustrasi yang diberikan sesuai dengan desain yang ada di Figma. Kemudian untuk buttonnya di sini saya menambahkan dua buah button. Kalau yang di Figma desainnya itu cuma ada satu button atas saja. Hanya saja di sini saya menambahkan button atas untuk membuat pengguna itu bisa melihat daftar keseluruhan task yang sudah ditambahkan. Jadi di sini pertama dapat button atas dengan backgroundnya adalah background button. Untuk background buttonnya ini saya buat di sini. Saya custom ini untuk background button primary-nya dan ini adalah untuk background button sekundarinya. Selanjutnya di sini untuk button atasnya di sini saya menggunakan background button secondary. Kemudian di tampilan selanjutnya di sini em, adalah tampilan add text-nya. Di sini saya menggunakan relative layout. Pertama terdapat sebuah text view juga sama divider lainnya ini menggunakan view seperti yang sebelumnya. Kemudian di sini saya menambahkan sebuah scroll view agar konten yang berada di dalamnya ini bisa di-scroll karena bisa dilihat di sini terlalu panjang. Jadi agar bisa setiap HP itu muat tampilannya maka kita membutuhkan yang namanya scroll view. Dalam scroll view itu terdapat sebuah linear layout, kemudian saya menambahkan card view untuk sebagai backgroundnya ini. Kemudian dalam card view ini ada linear layout lagi dengan text view, kemudian di sini saya tambahkan background dengan nama background title yang saya customize di bagian drawable ini. Kemudian ada juga textual lagi dengan nama title. Kemudian bagian input insert title ini saya menggunakan text input layout. Dan selanjutnya ada repeat. Di repeat ini terdapat sebuah spinner untuk membuat dropdown. Selanjutnya terdapat date picker di sini. Namun date pickernya saya menggunakan edit text. Selanjutnya di sini juga textual lagi untuk time-nya. Di sini untuk mengatur waktu task remindernya itu menggunakan time picker. Dan terakhir di sini terdapat button add task untuk menambahkan task yang ingin user tambahkan. Selanjutnya di sini terdapat task list. Ini untuk task listnya saya menggunakan linear layout, perintahnya vertikal. Seperti biasa, di sini terdapat text view dan juga view untuk menambahkan ini. Selanjutnya di sini saya menggunakan recycler view untuk menambahkan data-data task yang akan user tambahkan. Jadi di recycler view ini saya menggunakan layout berupa layout task. Nah, layout task ini seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang akan muncul ketika user sudah menambahkan tasknya. Jadi di sini saya menggunakan linear layout, kemudian di dalamnya ada relative layout lagi. Di sini saya menambahkan text view untuk bagian title-nya. Kemudian saya tambahkan image view berupa titik tiga ini. Jadi nanti di sini ketika user klik nanti akan muncul opsi yang bisa user lakukan. Dalam hal ini saya menambahkan delete. Jadi user bisa menghapus task yang sudah ditambahkan. Selanjutnya di sini terdapat linear layout lagi dengan orientasinya horizontal untuk menambahkan icon berupa image view dan juga text view berupa tanggalnya. Selanjutnya ada linear layout lagi untuk menambahkan image view untuk icon waktunya dan juga text view untuk waktunya. Dan yang terakhir terdapat layout untuk icon repeatnya dan juga text view repeatnya. Nah, kembali ke activity task list. Di sini setelah menambahkan recycler view, saya juga menambahkan text view lagi untuk pesan ketika tidak ada data. Jadi
Untuk visibility-nya ini saya atur menjadi gone atau menjadi tak terlihat. Jadi nanti misalnya data tasnya ini kosong, maka text view ini akan dimunculkan yang akan menampilkan tulisan belum ada task yang ditambahkan. Dan terakhir di sini saya menambahkan button berupa button add task. Terakhir di sini saya juga membuat sebuah custom dialog menggunakan card view. Di dalamnya ada linear layout. Di sini terdapat image view berupa icon task. Jadi ketika tombol add task nanti diklik, maka akan muncul view dialog custom ini. Seperti ini tampilannya. Jadi ketika tombol no dipencet, maka akan membatalkan. Jika yes, maka data task akan ditambahkan. Ini ada text view, kemudian ada linear layout. Lagi untuk buttonnya, ada button no, button cancel, dan juga button OK. Selanjutnya beralih ke myActivity.kotlin. Di sini menggunakan binding diinisialisasi terlebih dahulu, kemudian di sini saya tambahkan button atas. Jika diklik maka akan berpindah ke activity atas. Sementara itu jika button atas diklik maka akan menampilkan tampilan ke task list activity. Selanjutnya di bagian atas activity, di sini saya juga menginisialisasi binding terlebih dahulu, kemudian di sini saya atur spinner adapter buat repeatnya. Di sini saya buat list of ada once, ada once, ada daily, ada juga want to free day. Nah, kemudian di sini juga tambahkan adapter untuk menyeting repeat options ini ke dalam spinnernya. Kemudian di sini ada date picker untuk memilih tanggal dan menekan dialog saat diklik. Sebenarnya ketika tombol menambah add task nanti dipencet, maka di sini akan mendapatkan task title, kemudian repeat option, selected date, dan selected hour, dan juga selected minute yang user pilih. Kemudian ada juga validasi. Jadi untuk memastikan semua data itu udah diisi. Jadi kalau misalnya ada task title empty atau selected date-nya itu empty, maka akan muncul TOAS berupa tulisan mohon isi semua data terlebih dahulu. Namun jika semua data telah diisi, else, maka akan menampilkan custom dialog gitu. Nah, di sini juga dibuat fungsi untuk melakukan custom dialog yang sebelumnya telah dibuat. Jadi di sini diatur eh, untuk memeriksa gitu ya data titelnya, kemudian optionnya juga. Dan di sini diatur juga ukuran dialognya biar memenuhi tingginya itu berapa konten, juga lebarnya itu match parent biar selebar ukuran layar. Nah, jadi ketika tombol OK pada dialog nanti diklik, maka akan menambahkan tas baru dengan cara seperti ini. Dan tasnya nanti akan disimpan, kemudian dicek apakah tas berhasil ditambahkan. Jika berhasil tambahkan maka akan muncul tawas berhasil menambahkan tas, namun jika tidak akan muncul tawas gagal menambahkan tas. Kemudian dikembalikan ke task list activity setelah tas berhasil ditambahkan. Dengan start activity langsung ke intent, list ke task list activity. Kemudian tabelnya ini akan saya destroy menggunakan finish. Sementara itu, jika tombol cancel atau tombol no tadi itu yang diklik, maka akan menutup dialog tanpa menambahkan task. Di sini juga dilakukan pembuatan fungsi untuk memuat reflect dari set preferences. Di sini dengan nama load task menggunakan JSON. Jadi JSON ini saya tambahkan di sini. Saya mau akan penambahan implementation ini JSON versi 2.10.1. Nah, selanjutnya di sini juga ada fungsi untuk menyimpan daftar task ke set preferences. Nah, di bagian sini ada data class berupa task, yaitu ada title yang menggunakan var, ada repeat juga var, sementara itu date dan minute ini menggunakan val. Nah, di sini juga ada task adapter untuk mengatur tasknya yang akan ditambahkan itu agar bisa masuk ke dalam recycler view-nya. Di sini dilakukan inisialisasi daftar task yang ditampilkan. Kemudian juga dilakukan pembuatan fungsi callback untuk menghapus tas saat opsi delete nanti dipilih. Sini pertama ada view holder untuk menampilkan item layout task. Kemudian ada juga fungsi untuk membuat view holder baru. Layout task akan di-invert dari file XML ke dalam view holder. Jadi biar bisa
ditampilin gitu. Dan di sini ada fungsi untuk mengikat data dari sebuah task ke view holder. Jadi nanti datanya itu diambil ke biar masuk ke komponen UI di layout tasknya. Nah, kemudian jika button more option itu nanti diklik, button yang titik 3 tadi itu yang ada di XML diklik, maka nanti akan terdapat sebuah pop-up menu. Nah, pop-upnya menunya ini nanti hanya ada opsi delete. Jadi, kalau misalnya item delete dipilih, r.id action delete dipilih, maka nanti akan menjalankan fungsi callback untuk menghapus task. Selanjutnya, yang terakhir di bagian task activity, di sini ada inisialisasi task adapter dan juga task list. Ada juga binding. Di sini ada load daftar task dari start preferences. Kemudian di sini dilakukan penjalanan fungsi untuk memeriksa apakah daftar task kosong. Di sini juga ada set recycler view dengan task adapter dan juga ketika tombol menambahkan task baru atau button add task ini diklik maka akan berpindah ke halaman add task activity. Nah, ini adalah fungsinya untuk memeriksa apakah task kosong. Jadi, jika task is empty, ada yang kosong, maka tampilkan pesan dan sembunyikan recycler view. Jadi, nanti pesan berikan tag view yang berupa ini. eh, nah, ini belum ada tes yang ditambahkan ini. Nah, sekarang ini masih gone. Jadi, nanti akan muncul jika tasknya itu memang kosong gitu. Aturnya di sini. Namun, jika task tidak kosong, ditampilkan recycler view dan sembunyikan pesannya. Jadi, visibility-nya dibuat gone dan recycler view-nya dibikin visible. Kemudian di sini ada fungsi untuk membuat gambar dari task start preferences. Terus ada juga fungsi untuk menyimpan daftar task ke start preferences. Terakhir di sini ada juga fungsi untuk menghapus task dari daftar. Jadi ketika berhasil diklik, user mengklik kemudian data tasknya itu berhasil dihapus, maka akan muncul tawas berhasil menghapus task. Sekarang coba dijalankan. Nah, bisa dilihat, di sini adalah tampilan awalnya. Jika tombol Alt task ini saya klik, nah maka akan menampilkan tulisan belum ada task yang ditambahkan karena memang saya belum menambahkan satupun data task. Nah, kemudian saya kembali, sini saya tambahkan add task. Nah, di sini adalah tampilannya, di sini bisa di scroll dengan tulisan simply remain-nya, nama case-nya ini tetap ada di atasnya. Di sini saya akan mencoba menambahkan tugas PPPB 1 pertemuan 6. Nah, untuk repeatnya di sini ada pilihan dropdownnya bisa daily, bisa month Friday. Di sini saya menggunakan one saja. Kemudian untuk selected date-nya saya memilih hari ini Sunday 6 Oktober 2024 dengan pukulnya adalah 8.55 PM. Kemudian, namun sebelum itu saya ingin memeriksa untuk memastikan validasinya bisa berfungsi. Nah, jadi jika ada data yang kosong, maka akan muncul tulisan mohon isi dari semua data terlebih dahulu jika tombol atas ini diklik. Namun, jika semua data sudah diisi, jika tombol atas ini diklik, maka akan muncul sebuah dialog custom yang sebelumnya dibuat berupa tulisan do you want to add this new task. Jika saya pencet no, maka dia tidak akan menambahkan task baru dan akan mendismiss dialognya. Jika saya tambah pencet yes, maka di sini akan muncul tawas berhasil menambahkan task. Nah, data task sudah berhasil ditambahkan di sini. Jadi misalnya saya back kembali ke tampilan awal, jika saya klik Alt task ini maka akan menampilkan task yang sudah saya tambahkan. Nah, di sini saya ingin menambahkan sebuah task baru. Misalnya di saya tambahkan insert vehicle task year. Nah, untuk repeatnya saya mau tambahin daily aja. Kemudian untuk selected date-nya saya atur menjadi tanggal 8. Untuk jamnya 7.58 PM. Ini saya tambahkan
tas baru. Di sini terdapat tas baru yang muncul. Sementara data tas yang sebelumnya tetap ada. Dan saya akan tambahkan lagi tiga tas awan selectednya tanggal 10.08.58 PM atas lagi. Dan saya mau nambahin tas satu kali lagi. Oke, oke, oke. Selected date-nya ini di atas. Nah, jadi ini tampilannya juga bisa di-scroll jika memang recycler view atau data tasnya ini sudah melebihi batas dengan tampilan tulisan simple nya tetap berada di atas dan tombol atasnya itu tetap berada di bawah. Jadi tidak mengganggu fungsionalitasnya. Jadi user bisa nyaman dalam menggunakan aplikasinya. Sini terakhir saya akan menambahkan satu kali lagi data touch share last. Dan tanggalnya saya mau tambah 15 dan di sini untuk jamnya 8.15 PM saya tambahkan atas baru. Nah, kemudian jika misalnya saya ingin menghapus salah satunya, saya tinggal klik titik tiga ini, kemudian ada opsi pop up yang muncul, delete, maka jika klik delete ini saya pencet, maka akan berhasil menghapus tas. Akan menampilkan tulisan tawa seperti itu. Jadi seperti ini, saya hapus lagi, akan muncul tulisan berhasil menghapus tas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.